Oke, halo rekan-rekan traders ya. Disclaimer dulu ya bahwa video ini dibuat tujuannya untuk edukasi, tidak untuk mendiskreditkan atau menjelekkan pihak lain. Bila ada pihak lain yang merasa didiskreditkan, maka sebaiknya introspeksi diri karena tujuan sharing dari video ini adalah men-sharingkan pengalaman, meningkatkan pengetahuan penonton menuju arah yang lebih baik dan bisa berikan kontrol resiko yang ketat agar tetap bisa mempertahankan mental trading dengan baik ya. Jadi simpelnya jangan baperan lah kalau merasa didiskreditkan. Saya tidak bertujuan untuk itu. Tujuan saya adalah meningkatkan knowledge ya para penonton supaya makin pinter. Kita ambil contoh ya sekarang trading di auto misalnya. Kalau seperti yang Anda lihat di sini ya dengan trading indikator yang saya miliki yaitu TRIA dan range, maka auto pada 5 Mei 2023 Anda bisa lihat di sini di mana untuk Tria itu sudah 1,128, range-nya 3,5. Jadi udah confirm ya. Pada pada saat itu sangat bagus sekali auto ya. Kita bisa menjadikan ini sebagai incaran ya dan kita akan buy on breakout. Katakanlah misalnya kita akan buy di ini contoh aja ya 1940 misalnya. Ya, kita tulis di sini 1940, 1940. Kemudian stop loss ya mungkin di sekitaran harga 1775 misalnya. 1775. Ya, ini harga stop loss. Misalnya seperti ini, kita punya planning, terus kita punya duit 100 juta misalnya. Ya, modal kita ya, risk per trade 1% misalnya gitu, maka kita akan bisa beli 6.000 lembar lebih ya, atau sekitar 60 lot ya, di mana uang 100 juta maksimal kita beli hanya 11.700-an ya, jadi sekitar 11% portfolio. Oke. Nah, kemudian setelah ke trigger buy esok harinya, Anda bisa lihat di sini auto naik, 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 dan naik. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar kita akan jual di harga di sini. Ya, kita akan jual di situ. Saya kasih tanda dulu. Oke, mana tanda panahnya? Sebentar ya. Jadi kemungkinan kita akan jual di sini. Ya, pada harga katakanlah 3.030. Ya, kita tulis di sini 3.030. Jadi kita ada profit sekitar berapa nih? 56% ya. Jadi kita ada profit sekitar 6.600.000, di mana harga tertingginya di sini saya akan kasih lihat Anda. Harga tertingginya adalah 3.620. Jadi kalau kita berandai-andai ini kita taruh di sini ya. Harga tertingginya adalah di harga 3.620. 3.620. Oke, jadi tadinya kita ada profit di 10 juta ya, floating tapi masih floating ya. Kalau kita jual, kita bisa lock 10.181.000 atau sekitar 10% equity. Ya, 10% equity. Tapi karena kita menggunakan trailing stop yang terstruktur, jadi artinya kita tidak jual berdasarkan feeling-feelingan saja. Oh, ini udah tinggi nih. Saya takut dia turun. Saya jual sekarang. Enggak, bukan seperti itu. Tapi ada sistemnya di mana, oh kalau kena ini kita jual, kalau enggak ya kita nggak jual. Kan gitu ya. Nah, secara sistem misalnya kita terjual akhirnya di 3.030. Jepret. Maka floating 10 juta, sisa 6.600 ya. Floating 10 juta, sisa 6.600 lock. Ini terjual 3.030 masuk kantong. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pullback-nya itu berapa dalam sih dari 3.620 ke 3.030. Pullback sekitar 17,6%. Ya, wajar. Itu masih biasa. Ya, pullback 17,62%. Ya, ini case pertama. Oke. Kemudian case berikutnya adalah di saham Raja. Ya, Raja kita bisa menuju ke tahun 2023 juga.
Karena di 2024 ini jarang sekali yang bisa jackpot ya. Kondisi marketnya luar biasa. Hamsyong ya. Misalnya di Raja, Anda bisa lihat di tanggal 4 Juli 2022, sorry, 2022 ya, 2022 Raja. Ini saya pakai contoh random yang saya ingat aja sebelum saya buat video ini. Jadi, nah, Anda bisa lihat di sini Raja ya, Tria medium 1,3. Wow, di atas 1,05 threshold yang saya inginkan. Range 9,5 di atas threshold yang saya inginkan yaitu 3 ya. Jadi ini confirm masuk incaran, pasti muncul di screening, saya suka gitu ya. Oke. Terus triavasnya juga Anda bisa lihat 0,959 under one di bawah satu. Jadi bisa dibilang oke ini masuk, ini cocok, ini bagus ya. Terus kita bikin plan, kita akan beli di harga misalnya 382 ya, Raja. 382 ini sahamnya Raja. Yang tadi yang pertama auto. Oke. Raja kita mau beli di 382, jebret. Terus stop loss-nya misalnya di 316 ya, 316. Jadi dengan dana 100 juta ya, risk per trade 1%, maksimal Anda beli adalah 15.000 lembar ya. Jadi sekitar 150 lot atau sekitar 5 jutaan rupiah ya. Dari total portfolio Anda 100 juta. Maksimal Anda beli cuma 5.700.000 ya. Kemudian jebret besoknya ke trigger ya, besok lusanya ke trigger bam 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 prak. Kalau di saya asumsikan kita akan terjual di harga 970 ya. 970. Kita tulis dulu di sini 970 ya. Ini. Nah, harga tertingginya Raja sempat sentuh di 1155 ya. Kita tulis di sini 1155. Anda bisa lihat di sini floating profit 11.700 ya. Floating profit 11.700. Kemudian kita kena trailing stop terjual di 970. Profit kita sisa 8.900. Jadi ada pengurangan dari floating profit dari posisi tertingginya, dan tentu saja kita tidak mungkin bisa jual di posisi tertingginya. Kalau Anda pakai feeling-feelingan, maka Anda mungkin sudah terjual jauh sebelum harga mencapai 1155, karena feeling-feelingan Anda itu pasti akan ketakutan ya. Di otak Anda pasti akan muncul jual sudah, jual sudah, jual sudah, jual sudah, jual sudah, jual ya kan, seperti itu. Jadi nggak mungkin bisa sampai ke atas kalau pakai feeling-feelingan. Nah, kalau pakai sistem saya ya simbol-simbolan terjual di 970 kayak gitu ya. Oke, jadi ada sekitar berapa persen nih pullback-nya kalau kita ukur dari puncak ke harga kita jual di 970, sekitar 21, nggak sampai 21%, bos. Sekitar dari sini sampai sini ya, sekitar 16%. Oke, 16% pullback ya, kurang lebih yang tadi. Jadi Anda bisa lihat di sini untuk case pertama auto floating 10, lock profit 6.600.000. Raja floating 11.700.000, lock profit 8.900.000. Still oke, ya kan? Daripada Anda berharap pada feeling-feelingan mau jual di berapa nih, mau take profit di berapa. Kalau pakai feeling-feelingan, ya kan? Nggak mungkin Anda bisa sampai ke area itu, nggak mungkin. Anda biasanya newbie ya, 5-10% jual. Seperti itu. Ini Anda bisa lihat sendiri gainnya 59% lock profit. Raja 153% lock profit. Seperti itu. Nah, dari dua contoh ini tentu saja kalau kita trading itu kan kita maunya seperti ini ya. Jadi ibaratnya kita bisa dapat gain sebesar-besarnya dengan resiko yang terukur, di mana Anda bisa lihat di sini, kalaupun harga tidak naik dan kita mengalami loss, maka kita akan rugi maksimal 1 juta per posisi. Ya, 1 juta per posisi. Tapi kan di sini Anda lihat, kita andaikan saja auto. Auto kita profit 6 juta. Artinya kita punya celengan untuk 6 kali loss. Ibaratnya habis beli langsung kena stop loss awal. 6 kali beruntun kita punya celengan. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini betapa minimnya resiko itu sebenarnya, di mana Anda bisa lihat risk itu satu, profit bisa berkali-kali lipat. Ya, risk 1 juta, kalau profit bisa 6 juta, bisa 8 juta, seperti itu. Inilah yang dinamakan money management. Ya, Anda harus punya resiko terukur. Ya, maksimal loss adalah 1 juta. Ya, dari modal 100 juta, di mana 1 juta itu mewakili 1% dari total equity Anda. Seperti itu. Kalau profit bisa berkali-kali lipat daripada risk Anda. Kita kan mau trading seperti itu. Ya. Terus yang kedua, kita juga mau trading itu tidak jual berdasarkan feeling-feelingan.
Harus ada sistem di mana oke, kena di sini kita jual, kan seperti itu. Ya, kalau begini kita jual. Dua contoh ini saya pakai ibaratnya kalau dia close di bawah EMA 5, EMA 20, kita jual. Simple. Ya, sesimpel itu. Itu salah satu contoh trailing stop aja. Itu contoh. Nah, Anda bisa lihat sampai di sini bahwa trading, ya semua orang memimpikan trading itu seperti ini, Bos. Iya kan? Semua orang itu memimpikan trading itu seperti ini. Low risk, high probability of profit, ya kan? Versus risk. Terus kalaupun dia pullback, kita masih bisa mendapatkan profit yang baik, ya. Ini kan namanya pullback, ya. Kalau dari harga tertinggi menuju ke harga kita jual itu namanya terjadi pullback, kita jual, ya. Itu masih reasonable, masih masuk akal, ya. Tadinya di puncaknya itu auto kita profit 10 juta, floating belum belum dijual, masih floating. Ingat ya, masih floating, hanya dukun aja nggak bisa nebak nih. Dia tertingginya di berapa. Ini kan tadi kira-kira, supaya Anda bisa melihat perbedaannya antara kalau kita jual di puncak dengan kita jual by system, berdasarkan sistem. Ya, ini saya bicara ke sistem trading. Ya, di Raja kalau kita bisa jual di puncak, ibaratnya kita bisa tahu masa depan, kita lock profit 11. Tapi karena kita tidak tahu masa depan, kita ini manusia biasa, maka kita tunduk pada sistem. Sistem jualnya lock profit 8.900.000. Not bad lah, nggak terlalu jauh. Ya kan seperti itu. Auto juga nggak terlalu jauh. Ya kan, masih reasonable. Masuk akal sekali. Nah, yang cilaka 12 adalah kalau Anda punya sebuah sistem trading. Ya, kita pakai contoh ini di Carvana, market US ya. Sebelum saya ke Carvana, saya mau tunjukkan dulu kepada Anda. Kalau Anda tidak melakukan trailing stop, Anda hold aja terus, maka auto turun sampai 2080. Anda bisa bayangin, Anda hold turun sampai 2080. Jadi kalau misalnya Anda tidak jual, tidak pakai trailing stop dan Anda jual di 3030, Anda hold terus, Anda sekarang di harga 2080, maka Anda akan mengalami yang namanya kena mental. Karena tadinya Anda sudah sempat floating profit 10 juta. Kalau Anda dikasih kesempatan, Anda punya kesempatan untuk lock profit, jual di 6.600.000 profit gitu kan. Tapi Anda tidak jual, Anda hold terus akhirnya ini. Floating profit Anda sisa 848.000. Edian ya kan. Anda pasti akan stres ya, mental Anda akan kena ya. Seperti itu. Demikian juga ke Raja nih. Kita coba lihat di Raja ya. Raja, katakanlah Anda tidak jual ya di 970, Anda hold. Ya, sampai hari ini sih katakanlah belum sampai hari ini ya. Saya kasih lihat Anda masa depan Anda kira-kira berapa hari nih? 321 hari ke depan. Anda luntang-lantung, 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 luntang-lantung aja. 320 bar ya, 320 hari kerja itu sama dengan 1,5 tahun, Bos. Ya. 1,5 tahun duit Anda mati di sana doang. Floating profitnya nggak nambah. Bisa jadi pas Anda memutuskan, ya sudahlah ada saham lain yang lebih bagus, Raja, saya jual. Setelah Anda jual, dia malah breakout begini. Growth. Itu kena mental juga, Bos. Itulah akibatnya kalau Anda nggak punya sistem. Ujung-ujungnya selalu kena mental. Mau profit, kena mental. Mau Anda hold, at the end floating profitnya menyusut, kena mental juga. Itu akibatnya kalau Anda nggak punya sistem. Jadi Anda harus punya sistem. Kapan buy, kapan trailing stop, kapan Anda waktunya exit. Ya, hidup Anda akan lebih tenang, nyaman, enjoyable. Trading itu simple kalau Anda punya sistem. Nah, sekarang saya akan compare lagi dengan satu case nih. Contoh ini saham di market US ya, Carvana. Carvana ambil contoh aja misalnya nih ya. Anda bisa lihat di sini di tanggal 11 Desember 2023 Anda bisa lihat di sini Carvana, Carvana Tria medium 1,05, oke, range 8, oke, masuk thresholdnya ya, yang saya inginkan minimal bisa seperti itu. Katakanlah kita akan beli di harga 42,13 Carvana. Carvana. Oke, kita mau beli di 42,13, stop loss 36,52 ya. Kita maksimal beli ya hanya bisa sekitar, nah ini modalnya saya susutkan dulu ya.
misalnya menjadi 100.000 US dollar, maka Anda hanya bisa beli 178 lembar saham, ya kan? Kalau 100.000 US dollar, risk per trade 1%, maka maksimal loss Anda untuk satu posisi adalah 1.000 US dollar, maksimal Anda beli 178 lembar, ya. Setelah Anda beli hanya butuh modal 7.500 US dollar. Setelah Anda beli, Carvana naik nih. Naik ya. Carvana naik. Sampai tertingginya di 6259. Oke, tertingginya 6259. Sampai di 6259 Anda floating profit 3.600 dolar. Ya, 3.600 dolar. Ini sekitar 3,6% dari total portfolio Anda. Ya, setelah itu dia pullback, katakanlah di sini sampai titik terendah. Ini masih Anda hold misalnya ya. Tutup di harga 41. 41. Ya, Anda lihat nih. 41. Anda yang tadinya floating profit 3.600 dolar, sekarang floating loss 200 dolar. Ya, 200 dolar Anda floating loss. Anda bisa bayangkan Anda hold gitu kan. Jebret, floating loss 200 dolar. Anda hold. Sampai di sini mental Anda itu udah pasti kena, Bos. Gak mungkin nggak kena. Jangan bohongin diri sendiri. Itu aja. Jangan bohongin diri sendiri. Karena udah pasti ada yang namanya asem. Udah 3.600 dolar. Sekarang floating loss 200 dolar. Bodoknya minta ampun gitu loh. Kenapa sih nggak bikin sistem yang ibaratnya kita jual di sini misalnya di 46,69. Kan masih ada profit, ya kan? Atau misalnya Anda jual di sini 5473 misalnya gitu. Kan masih cuan 5473 itu masih cuan berapa nih? 5473. Masih cuan 2.200 dolar. Kenapa sih harus di hold sampai ke bawah begini? Terus ujung-ujungnya di sini kena mental. Udah pasti kena mental. Jangan bohongin diri. Itu aja. Udah pasti kena mental. Karena tadinya floating profit 3.600, sekarang minus 200 dolar. Jangan pernah biarkan floating profit besar menjadi loss. Karena itu udah pasti kena mental. Anda tidak akan kena mental kalau Anda belinya mungkin ya, saya sorry ini ya. Dari 100.000 US dollar, mungkin Anda belinya cuma 2.000 dolar, bos. Mungkin Anda tidak akan kena mental. Karena Anda belinya dikit. Oh, nggak apa-apa, belinya dikit kok. Masih ada barang lain, bos. Anda dengan modal 100.000, Anda beli 2.000 US dollar. Artinya Anda masih bisa beli 49 saham yang lain. Anda bisa ada 50 saham di dalam portfolio Anda. Itu baru Anda bisa bilang, oh yang satu udah floating gede, terus tiba-tiba jadi floating loss. Nggak apa-apa, masih ada 49 yang lain. Kayak gitu. Cuma kan kalau Anda beli cuma 2.000 US dollar, nggak mungkin floating profit Anda di posisi tertinggi di 6259 itu Anda bisa dapatkan floating profit 3.600 dolar. Tentu tidak, pasti lebih kecil. Ya. Sekarang kita lanjutkan nih ceritanya. Anda sudah hold gitu ya, udah kena mental ya kan. Jebret naik sampai atas. Terus sampai sini. 9404 ya, tertingginya 9404. Anda floating profit 9.200 dolar. Sampai di sini Anda gila kalau Anda nggak jual. Karena tadinya Anda sudah sempat plus 3.600 menjadi minus 200. Sekarang Anda dikasih kesempatan kedua plus 9.200. Ya. Anda udah dikasih kesempatan gitu loh. Anda udah dikasih pengampunan atas ketololan yang tadinya sudah terjadi. Anda membiarkan floating profit besar menjadi floating loss. Sampai di sini, Anda ibarat secara naluriah pasti minimal jual separoh kek. Atau salah-salah umumnya, udahlah jual aja semua. Kita kunci dulu 9.000 dolar. Lumayan loh, 9.000 dolar itu sama dengan 9% portfolio cuannya. Kalau Anda masih tidak jual dan Anda masih hold, Anda kena lagi pullback seperti ini. Katakanlah sampai terdalam 69,16 tuh. Ya, 69,16 di sini. 69,16. Anda bisa lihat 9.200 sisa 4.800. Ya, almost 50% drawdown-nya. Srot begitu. Ya, Anda lihat aja di sini. Apakah contoh yang tadi itu drawdown-nya begitu besar? 10 jadi 6. Cuman sekitar 34%. 11,7 jadi 89. Cuman sekitar 20%. Ini dari
9.200 jadi 4.800, hampir 50%, bos. Pasti kalau Anda tidak jual di atas, di bawah ini pasti akan muncul lagi suara. Aduh, lu bodoh banget sih. 9.200 lu nggak jual. Sekarang sisa 4.800. Udahlah, jual aja. Daripada nanti jadi minus 200 lagi. Begonya minta ampun itu. Ya kan? Keledai aja tidak jatuh di lubang yang sama 2 kali loh, bos. Keledai itu. Anda jatuh di 2 kali di lubang yang sama. Itu lebih parah dari keledai. Jadi secara naluriah itu udah pasti kalau nggak jual di atas sini ngunci 9.200 US dollar. Di sini pasti Anda akan jual 4.800. Udah pasti. Ya. Nah, terus tiba-tiba ada yang koar-koar. Carvana kita cuan double bagger ya, 200% lebih. Mohon maaf nih, bos. Anda kan sudah lihat perjalanannya ya. Di mana ini pullback-nya luar biasa loh. Ini berapa persen? Dari sini sampai sini. 33% pullback. Ya. Ini dari sini sampai sini. Berapa persen pullback-nya? 27% pullback-nya. Jadi untuk mendapatkan bagger, Anda harus berkorban spot jantung nih 2 kali. Apalagi kalau dia bilang berapa persen tuh? Dari sini mungkin ya. Anda harus spot jantung 2 kali. 1 kali aja orang belum tentu sanggup. Apalagi 2 kali. 1 kali aja orang udah pasti komplain. 1 kali aja orang udah pasti ngomel-ngomel. Ini 2 kali spot jantung untuk mendapatkan bagger sebesar itu. Bisa nggak? Bisa. Saya nggak bilang nggak bisa. Bisa. Tapi ya dengan catatan Anda belinya dikit. Udah pasti belinya dikit, bos. Nggak mungkin belinya bisa sampai ini belinya kan 7.500 US dollar. Artinya 7,5% portfolio. Itu sudah lumayan gede. Anda bisa 2 kali spot jantung. Kemungkinan besar Anda belinya paling 2.000 dolar. 2% dari portfolio doang. Ya. Beli dikit, maka jantung Anda tidak akan berdebar-debar. Beli banyak, kena pullback begini, pasti berdebar-debar, bos. Nggak mungkin enggak. Jadi dapat bagger, ya mungkin saja, sangat memungkinkan. Gampang kok dapat bagger tuh gampang. Gimana? Yang paling penting itu bagaimana selama proses mendapatkan bagger itu jantung Anda tetap sehat, bos. Mental Anda tetap utuh. Mental Anda tidak terguncang. Anda tidak kapok. Analoginya begini, Anda ke suatu kota baru yang tidak pernah Anda kunjungi, zaman sekarang Anda pakai Google Map. Anda pasti sering mengalaminya, Anda pasti pernah mengalaminya. Anda pergi ke suatu tempat, Anda pakai Google Map. Anda percaya dengan Google Map. Kemudian, oh ini jalannya nggak macet nih. Oke, diarahkan oleh Google Map, ini jalannya nggak macet, cepat nyampe. Anda ikutin jalan itu. Terus tiba-tiba Anda sampai ke satu jalan di mana jalannya begitu kecil sehingga mobil Anda kalau berpapasan dengan mobil lain itu harus pelan banget. Dan ibaratnya kalau papasan itu takutnya nyerempet gitu. Atau ibaratnya, di depan jalan ada kubangan. Itu bolongnya dalam nggak ya? Spot jantung. Karena di kanan kiri jalanannya itu tanah semua dan banyak truk-truk besar yang parkir di sana misalnya. Aduh ini jalan apa ya? Nggak macet sih. Cuma kan Anda pasti ngomel lah gitu loh. Apaan nih Google jalannya katanya nggak macet cepet sampai tapi kalau begini prosesnya ya ampun kita kapok nggak mau lagi percaya dengan Google karena diarahkan ke jalan pintas yang begitu tidak nyaman begitu mengkhawatirkan Anda pasti pernah dalam situasi seperti itu demikian juga sama seperti ini Anda dapat beggernya tapi Anda dibuat tidak nyaman hidup Anda jangan terbuai, Anda jangan terkesima hanya dengan kata beggar. Anda harus lihat prosesnya. Yakinkah Anda bisa? Bisa, Pak. Tapi belinya dikit. Oh ya, enggak apa-apa, silakan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Anda belinya dikit, enggak ada masalah. Silakan. Ya kan? Anda belinya dikit. Berarti kalau cuma 200 dolar ya berarti Anda belinya ya sekitar berapa nih? Kalau segini berarti sepertiganya berarti sekitar 55, 55, 5, anggaplah 50 lembar misalnya. Nah kan, 2.100 US dollar. Kalau di harga 6 94,04 misalnya. 94,04 Anda cuma cuan 2.500 dolar. Anda bayangkan dengan yang ini tadi. Kalau belinya 7.500 dolar, Anda profitnya 9.200.
Dampaknya 9,2% ke portfolio, sedangkan ini cuma dampaknya cuma 2,5% portfolio. Kecil kan? Apalagi dengan harga sekarang nih misalnya 121. 121. Oh, 14% portfolio, 14.000 US dollar. 121. Cuma 3,9%. Anda beli sedikit, bisa nih mengalami sport jantung begini. Ibaratnya Anda di dalam mobil sendirian. No problem. Anda tidak mengkhawatirkan siapapun. Ibaratnya kalau misalnya Anda driver online, Anda tidak mengkhawatirkan penumpang Anda. Tapi kalau Anda sebagai driver online, ikuti kata Google, lewatin jalan seperti itu tidak nyaman, bawa penumpang, udah pasti bintang satu kek, dikomplain penumpang kek, aduh bapak ini nggak tahu jalan, masa di kita diarahkan ke jalan seperti ini pak ya, ibaratnya pasti ngomel penumpang Anda gitu loh, ya, pasti ngomel penumpang Anda. Ini dalam dunia trading itu nggak safety gitu loh, karena drawdown-nya bisa besar. Ya, Anda bayangkan kalau satu transaksi aja udah begini, apalagi kalau Anda punya 10 barang, ya kan? Kalau Anda punya 10 barang, satu barang aja dia bisa drawdown berapa tadi itu? 94. Satu barang aja bisa drawdown sekitar 4,4% portfolio satu barang nih ya. Kalau 10 berarti kan 44% portfolio drawdown. Yang bener aja lu. Kalau nggak kena mental nggak mungkin itu bos. Omong kosong. Ya. Jadi bukannya saya tidak suka dengan orang yang pamer. Oh, gue dapat beggar. Tapi saya udah tahu bagaimana proses dia mendapatkan beggar. Kemungkinan besar dia belinya dikit. Oh, enggak Pak, dia belinya 100 juta Pak. Loh, kamu ngelihat 100 juta itu dari dompetmu, bos. Dompetmu itu isinya cuma 10 juta. Makanya kamu lihat 100 juta itu gede. Padahal dia beli dengan 100 juta. Total modal dia itu 1 M. 1 M beli 100 juta itu nggak banyak. Ya. Atau misalnya modal dia 2 M. 2 M beli cuma 100 juta. Itu nggak banyak, bos. Santai aja masih. Ya. Tapi kamu melihat 100 juta itu beli itu banyak karena dompetmu tuh isinya cuma 10 juta. Makanya kamu lihat, oh iya banyak dia belinya. Uang saya aja cuma 10 juta. Gitu loh. Jadi gunakanlah kacamata itu lebih dari satu kacamata. Jangan pakai kacamata lu doang. Pakai kacamata orang lain juga. Lihat dari sisi yang lain. Lihat dari sudut pandang yang lain. Loh, kalau gitu Pak, kalau melihat dari sudut pandang yang lain boleh dong Pak. Ibaratnya, oh kan dia berhasil dapat beggar. Nggak masalah dong, dia bisa mengantarkan ini sampai dapat beggar. Oh ya memang saya bilang nggak masalah. Prosesnya itu yang bikin penumpang Anda, kalau Anda sebagai driver online, yang membuat penumpang Anda tidak nyaman, yang membuat penumpang Anda deg-degan. Yang rugi siapa? Anda sendiri dapat bintang satu. Tidak dapat review yang bagus. Ujung-ujungnya ke depannya Anda akan susah cari penumpang karena review Anda jelek misalnya. Orang lihat, oh ini cuma bintang 3, reject nggak jadi, cancel order. Bisa sih dapat beggar. Dia berhasil mengantarkan penumpang nyampe ke tempat tujuan dengan selamat, ya, kan gitu ya. Prosesnya itu yang tidak menyenangkan. Silakan kalau Anda mau dengan driver seperti itu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kembali ke dompet Anda sendiri. Tapi bagi orang yang modal tradingnya miliaran, besar, ratusan juta lebih, ini masalah, bos. Ya, ini masalah besar. Karena 100.000 US dollar itu sama dengan 1,5 miliar. Kalau dia punya posisi, ibaratnya udah cuan, katakan satu kurs, satu dolar itu 10.000, biar gampang hitungnya. Sudah cuan 92 juta, 9.200 kan, 92 juta, terus hilang. Jadi ibaratnya sisa 48 juta. Berarti kan artinya hilang berapa tuh? Nah, hilang 44 juta, bos. Itu besar, bos. Dari modal 1 miliar. Itu besar, hilang 44 juta. Dari satu open posisi, kali 10 open posisi. Karena kan sistem tradingnya seperti itu. Jadi memungkinkan sekali semua open posisi kena pullback seperti itu, maka dia akan drawdown 44 juta kali 10, 440 juta dari 1 miliar. Itu. Jadi gunakanlah nalar Anda, gunakanlah logika Anda. Ya, jangan cuma terkesima dengan beggar, 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 dan beggar. Karena tujuan trading itu adalah seperti ini tadi.
Ya, di contoh auto misalnya. Anda mendapatkan dagingnya sebesar-besarnya. Ini dagingnya Anda makan semua ini ibaratnya. Daging Anda makan. Ketika dia mau sisa tulangnya, tulangnya Anda tidak makan. Ini tulangnya, bos. Itu trading. Itu yang Anda inginkan. Semua orang pasti juga mau itu. Dagingnya kita makan. Ya kan? Dagingnya. Tulangnya saya nggak mau. Ya. Tulangnya kasih orang aja. Ini dagingnya, bos. Ini daging, bos. Ini dagingnya. Kita mau dagingnya. Kita tidak mau tulangnya. Ini tulangnya. Ini tulangnya nih. Nggak ngapa-ngapain. Gua nggak mau. Jadi saya bukan bilang bahwa mustahil kita trading itu bisa dapat beggar. Bisa. Bisa. Tapi apa yang Anda suka dengan prosesnya? Karena tidak semua saham itu gerakannya kayak raja begini. Jebret, beggar. Oh, gampang. Enak ini mah. Ini yang kita inginkan. Auto ini aja tadi nggak sampai beggar. Ya. Auto ini tadi tidak sampai beggar. Ya. Anda buta tuli pertahankan ego Anda untuk mendapatkan beggar ya. Nah, ini kan tidak sampai beggar, cuma 85, 86% saja. Anda kalau buta tuli, pokoknya harus beggar ya mampus, ya kan? Kebagian tulang. Trading mah nggak bisa, cuma ibaratnya beggar, 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 dan beggar. Trading itu bagaimana kita bisa dapatkan daging ini, dan ketika dagingnya sudah mulai habis, ya udah kenyang, ya udah selesai. Makanya nggak usah serakah. Ibaratnya sampai tulang-tulangnya mau dimakan, akhirnya ketulangan, ya kan? Seperti itu. Gunakan logika Anda. Jadi supaya next time Anda kalau ngelihat orang dapat beggar ya kan, 10 beggar, udah nggak usah iri, santai aja bos. Anda udah tahu pengorbanan dia. Cuman ada dua kok. Satu, belinya dikit. Ya, kalau dia pamer, oh dia belinya 1 M. Iya, total total modalnya 20 M bos. Yang dia beli cuma 1 M. Total modalnya itu ada 20 M. Itu. Yang dia pamer 1 M. Total modalnya 20 M. Itu yang pertama, ya belinya dikit. Dikit itu artinya ada angkanya ya. Jadi bukan Anda lihat, oh dia belinya 1 M Pak, banyak. Karena dompet saya cuma 10 juta. Jangan begitu, bandinginnya itu tolol namanya. Ya, itu yang pertama, belinya dikit. Yang kedua, all in loh Pak. Hebat banget. Betul, penjudi itu namanya. Anda mau jadi penjudi atau gimana? Orang-orang seperti itulah yang membuat ibaratnya seolah-olah, oh trader itu judi. Makanya kan ada tuh videonya, ya kan? Orang sebelah sana ngata-ngatain trader itu penjudi. Ya, karena kelakuan-kelakuan itu tadi, all in, masuk. Kebetulan berhasil diposting, jebret. Cuma masalahnya Anda harus tahu, Anda harus paham. Dia dapat beggar, dia dapat 10 beggar, ya kan? All in. Bisa nggak dia ulangin terus-menerus? Hmm? Bisa nggak dia ulangin terus-menerus? Atau cuma satu kali itu doang? Sepanjang 20 tahun karir trading saya selalu melihat orang, setiap tahun itu ada yang 10 beggar. 10 beggar, jadi artinya 1000%. Kalau beggar itu kan 100%. 10 beggar, berarti dia cuan 1000%. Selalu saya ketemu orang bisa cuan 10 beggar. Tapi orangnya selalu berbeda. Paham nggak sampai di sini? Orangnya selalu berbeda. Orang yang pertama mendapatkan 10 beggar, berikutnya nggak bisa lagi dapat 10 beggar. Ya. Orangnya selalu berbeda. Yang bagus itu adalah kamu bisa berulang kali terus-menerus mendapatkan 10 beggar, 10 beggar, 10 beggar, 10 beggar. Itu bermantap, ya kan? Tapi ya Anda harus tahu prosesnya. Siap nggak Anda? Seperti Pani misalnya. Pani ini kan ada yang bilang dapat 10 beggar. Nah, Anda harus paham prosesnya. Untuk mendapatkan 10 beggar ini, berarti kan dia dari bawah sini nih, set sampai ke atas. Nah, di sini ya, kurang lebih. Anda siap nggak? Udah cuan berapa nih? 500%, ya kan? Anda sudah cuan 500%, terus cuan Anda hilang. Seret, karena ini kan sideway-nya lama nih. Hilang separohnya, bos. Ini jadi tinggal floating 232%. Jadi ibaratnya Anda beli 10 juta, jebret. Udah floating profit 50 juta. Terus pullback, cret.
floating profitnya sisa 23 juta, bos. Tadinya udah floating profit 50 juta. Sekarang tinggal 23 juta. Terus terkatung-katung selama kurang lebih berapa hari nih? Kalau kita ukur dari sini sampai sini ya. Nah, selama 229 bar, artinya sekitar 1 tahun. Yakin lu? Hah? Sanggup ikutin prosesnya? All in. All in loh ini kita bilang. All in. Yakin lu sanggup? Kalau beli dikit, saya yakin sanggup. Karena kan dari misalnya modal Anda 100 juta, terus Anda beli ini cuma 2 juta, Anda kan masih punya 98 juta di saham yang lain. Yang Anda beli juga pecah-pecah-pecah. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Jadi ini mau sideway selama 1 tahun, tidak ada masalah. Toh itu kan di portofolio tiap kali lihat floating profit, Pak. Kan tidak masalah. Iya, karena belinya dikit. Tapi kalau belinya banyak, yakin lu bisa. Jangan bohongin diri lu sendiri deh. Kan gitu aja. Ya, percuma lu belain orang itu, tapi diri lu sendiri sanggup nggak? Orang itu sanggup. Orang itu udah udah memperlihatkan portofolionya, dia bisa 10 bagger. Orang itu sanggup. Lu sendiri sanggup nggak? Jangan lu bela dia, lu sendiri nggak sanggup, gitu loh. Logika dipakai. Nggak ada gunanya belain orang itu kalau you sendiri nggak sanggup. Kan yang penting itu you sendiri bisa jalanin apa enggak. Jangan orang lain. Orang lain mah udah nyampe ke garis finish. Lu masih belum nyampe garis finish. Bisa nggak lu nyampe garis finish? Itu yang penting. Prosesnya ini bisa nggak lu jalanin? Itu yang penting. Ya, apalagi dia all in, jebret. Sudahlah, sudah. Ya, sudahlah. Itu rezekinya orang. Nggak usah iri. Biasa aja, bos. Rezekinya orang. Sudah ada yang atur rezeki. Tinggal kita ini gimana caranya kita ini bisa meminimalkan resiko. Itu aja. Ya, bukan berarti itu rezekinya orang terus kita trading berdasarkan rezeki-rezekian aja deh. Ya kalau itu ya mah pakai doa aja bos, ya kan? Gak usah pakai usaha, ya kan? Gak usah cari kerja. Kalau ibaratnya semua berdasarkan, oh rezekinya orang bagus. Ya, ya udah, itu rezekinya orang. Gitu aja kita anggap itu rezekinya orang. Tapi kita tetap harus gimana caranya kita trading ini resikonya seminimal mungkin supaya mental trading kita tetap terjaga dan tidak kena mental breakdown. Itu supaya kita tetap punya kesempatan untuk bisa menangkap peluang-peluang berikutnya yang tersaji di masa depan. Itu aja. Kalau Anda udah kena mental, percuma. Anda berat mau menatap peluang di masa depan itu udah berat. Ya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan ingat pesan dari saya selalu trading sadis yaitu sangat disiplin. Jangan lupa itu. Sampai jumpa di video berikutnya.